Masalah qat'i pasti tidak boleh berselisih. Wajibnya sholat tidak boleh berselisih, namanya qat'i. Tapi di sana ada yang namanya dhani, baik dhani dalam hal mendukung sahih tidak sahihnya hadis. Yang kedua, baik dhani dalam hal memaknai ayat Al-Quran atau hadis. Nah di sini dan dhani ada dalam wacana fikih dan usul fikih. Qat'i kita pakai kepada orang-orang yang mengatakan sholat tidak wajib, Anda kafir. Dhani kita pakai dalam masalah ijtihadiyah yang memungkinkan beda pendapat, yang memungkinkan, yang mengharuskan kita toleransi satu sama lain. Imam Qurafi membagi bid'ah menjadi hasanah dan sayyi'ah, dihantam habis-habisan oleh Imam Syafi'i. Tapi apakah mereka berpecah ketika dalam kehidupan keseharian? Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada yang hasanah. Hasanah bisa jadi 3 hukum: mubah, mandub atau sunnah atau wajib. Sayyi'ah bisa 2, yaitu makruh dan haram. Namun masalah bid'ah dalam usul fikih dalam konteks dhani memungkinkan ijtihad, memungkinkan beda pendapat, namun jangan salah memahami. Yang jangan dijadikan qat'i, tapi harus diposisikan pada dhani yang memungkinkan beda pendapat. Buku ini secara dari awal sampai akhir membahas 2 hal. Masalah bid'ah masih dhani dalam teori, masih dhani dalam aplikasi. Bagaimana dalam dhani dalam teori? Apakah al-yawma akmaltu lakum dinakum mempunyai satu makna bahwa tidak ada hal yang baru, ada hal yang baru di amalan, atau makna ada makna lain? Para mufassir masih beda pendapat tentang al-yawma akmaltu lakum dinakum masih beda pendapat. Berarti al-yawma akmaltu lakum dinakum adalah dhani dilarang yang masih memungkinkan beda pendapat, yang mengharuskan kepada kita untuk saling toleran dalam 2 agama. Kemudian hadis yang tadi dibacakan oleh Ustaz Fi'an, pertanyaannya, apakah satu-satunya makna dalam kullu bid'atin dhalalah setiap bid'ah tanpa terkecuali atau ada makna lain? Silahkan lihat, saya tidak melihat ini ditulis oleh yang membantah ini. Buku ini ada bantahan yang kullu bid'atin dhalalah. Namun subhanallah, yang membantah, yang dibantah dua-duanya memakai bahasa yang sangat halus, mengatakan wafaqullah atau hafizahullah tanpa ada yang satu sama lain bersaksi. Ketika beda pendapat, rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, saya bertanya. Di sini menunjukkan bahwa masalah dhani memang harus diangkat dalam kondisi toleransi selama tidak ada kepastian maknanya dari Allah. Tadi kullu bid'atin dhalalah, apakah satu makna atau ada makna lain? Yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza falaysa minhu, apakah satu makna, 2 makna, atau ada lain makna? Man sanna fil Islam sunnah hasanah, apakah satu makna atau 2 makna? Bukti dalam buku hadis menunjukkan semuanya ada 2 makna. Makanya dalam konteks dhaniyud dilalah, mari lihat kullu bid'atin dhalalah, Sahih Muslim. Siapa pensyarah Sahih Muslim? Al-Imam Nawawi. Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang hadis ini? Kullu di situ bukan setiap bid'ah tanpa terkecuali, tapi setiap bid'ah namun ada kecualinya. Berarti dhaniyud dilalah, ada yang mengatakan tanpa terkecuali, ada yang mengatakan ada kecuali. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, ada yang mengatakan mafhumul mukhalafah, ada yang mengatakan tidak ada mafhumul mukhalafah. Apa itu mafhumul mukhalafah? Kalau ada pengumuman ke masjid ini yang tidak berjilbab dilarang masuk, artinya yang berjilbab boleh. Man ahdatsa fi amrina hadza, apakah satu makna tanpa ada mafhumul muwafaqah atau mafhumul mukhalafah? Ada 2 pendapat. Satu mengatakan qaidul ikhtirasiyun, yang satu mengatakan qaidul aghlabi.
ma laisa minhu, dan itu sama sekali tidak ada dalilnya, bahwa raddun. Jadi syaratnya 3, membuat baru dalam urusan agama dan bukan bagian dari Islam. Raddun kan tolak. Satu mengatakan tidak ada mafhumul mukhalafah karena sebagian besar bid'ah pasti bukan dari agama Islam. Namun yang kedua mengatakan ada mafhumul mukhalafah, yaitu man ahdatha, barang yang membuat hal baru di amrina, dalam urusan kami, wa huwa minhu fa huwa kafirun. Bagian ini adalah kenyataan dalam wacana keislaman. Di sana ada yang dhanni dilarang, masih memungkinkan ijtihad, masih memungkinkan beda pendapat, yang diharapkan adalah toleransi satu sama lain. Ini baru dari sisi teori. Masalah Islam sama mempunyai 2 makna. Dhanni dilarang, tidak bisa dipastikan. Yang dhanni tidak bisa dipaksa, harus menjadi qat'i. Begitu pula dalam masalah-masalah fikih. Selama masalah istihadiyah, saya membaca buku Bid'atul Dhalalah, diakui di situ ditulis memang yang namanya istihadiyah masih memungkinkan beda pendapat. Dalam buku Bid'atul Dhalalah, pantangan. Buku ini bukan sesuatu yang sempurna, dikritik silahkan. Karena Imam Malik ketika kedatangan tamu dari Cordoba, dari Andalusia, bagaimana buku yang saya tulis, apakah semuanya sepakat? Kata yang lain, kayaknya ada nggak setuju dengan buku yang kau tulis, wahai Imam Malik. Kata Imam Malik, wajar yang namanya dhanni seperti ini, tidak banyak yang tidak sepakat, banyak yang sepakat itu banyak. Kalaupun buku ini ada yang tidak sepakat, wajar. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah adalah masalah dhanni baik dilarang atau burud. Dhanni burud makin berselisih pendapat dalam menilai hadis. Dhanni dilarang masih berselisih pendapat dalam memaknai hadis atau Quran. Oleh karena itu masih dhanni adalah konteksnya innamal mu'minuna ikhwah, dalam konteks dhanni. Tapi kalau konteks qat'i itu adalah kafir dan mukmin. Kalau Islam mengatakan salat tidak wajib, kafir. Tapi kalau masalah dhanniya, marilah kita innamal mu'minuna ikhwah. Al-mu'minu al-muslimu akhul muslim. Yadrimu wala yahdu wala yahdu, tidak dizalimi, tidak dibiarkan dalam kesulitan, dan tidak dibiarkan dihina. Hadirin rahimakumullah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, punya 2 makna. Qulu Bid'atul Dhalalah punya 2 makna. Kemudian bagaimana memahami yang tidak dilakukan oleh Rasulullah masih mempunyai 2 makna. Buku ini dibahas bagaimana memahami hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Dia mengatakan yang pasti tidak wajib, yang pasti tidak wajib. Yang kedua, memungkinkan 4 hukum, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah. Masih dhanni. Kemudian juga dibahas masalah apakah ibadah itu tanpa ada peran akal di situ disebut tauhid, atau masih ada peran akal dalam ibadah. Apakah dalam ibadah boleh kias atau tidak? Ada yang mengatakan kias dalam ibadah tidak boleh karena ibadah itu sifatnya ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Hanya menerima tanpa dioleh oleh akal. Di akal tidak boleh mengolah dalam masalah ta'abbudi. Namun yang jadi masalah, kenapa Utsman bin Affan mengkiaskan adzan awal kepada adzan awas, dan hal itu dalam masalah ibadah. Bahkan saya ingin mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa dalam kitab ini, Jizki 3 ini yang saya bahas di Al-Falah di Yasmin, saya ingin mengatakan barang siapa mengatakan adzan awal adalah bid'ah, maka ia sudah menghina Rasul, sudah menghina sahabat, dan sudah menghina Utsman bin Affan. Karena hal tersebut Utsman yang melakukan, sahabat menyetujuinya, dan Rasul mengatakan alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Bahkan di Mekah sekarang sudah berubah, adzan awal ada dalam sholat Jumat. Dhanni iya. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu dari teori tadi kias boleh dalam ibadah, ada yang mengatakan tidak boleh, ada
Kemudian setelah selesai dalam masalah teori yang semua menunjukkan bahwa di sana ada doni dilarang, doni buruk. Buku ini dikritik karena riwayatnya tidak sahih. Namun pengarang buku mengatakan yang namanya menilai hadis adalah doni buruk. Masih beda-beda pendapat. Bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah berbeda pendapat dengan Syekh Utsaimin rahimahullah dalam hal mati hari Jumat diperingatkan di alam kubur. Berarti doniu tidak. Apakah harus menjadi Syekh Al-Albani rahimahullah yang mengatakan hadis dapat perdagangan tidak sahih? Rahimahullah Syekh Al-Albani rahimahullah yang mengatakan hadisnya sahih. Lagi itu hadirin rahimahullah, dalam konteks doni semua itu seharusnya yang diharapkan adalah toleransi. Bid'ah yang pasti kita habisi, bid'ah yang sunnah yang pasti kita bela. Namun kalau abu-abu, nah ini masalah. Karena buku ini mengungkap dalil kalau seandainya kullu bid'ah dhalalah dan kita sepakat, yang jadi masalah kenapa para a'imah mujtahidun beda pendapat ada bid'ah tidak bid'ahnya. Beberapa hal bid'ah tidak bid'ahnya. Misal, bagaimana hukum mentalkini mayit setelah dikubur? Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan boleh, yang lain mengatakan bid'ah. Kenapa beda pendapat? Kalau seandainya pasti kullu bid'atin dhalalah. Kalau seandainya beda pendapat, apakah beda pendapatnya para imam mujtahidin dalam hal bid'ah tidak bid'ah sesuatu menunjukkan bahwa sesungguhnya kullu bid'ah ada kecualinya sebagaimana pendapat Imam Nawawi? Nah, ini menjadi bahan, harus jadi bahan pertimbangan. Apakah mutlak qat'i dilarang, tidak boleh beda pendapat, kullu bid'atin dhalalah, setiap yang baru pasti tersesat? Harus kita review ulang. Jadi setelah selesai masalah teori, buku ini membahas masalah praktek sampai mengatakan kalau seandainya sepakat kullu bid'ah dhalalah dalam teori, dalam praktek nggak sepakat. Tadi a'imah mujtahidin 36 masalah berbeda-beda. Memang dikritik, ada yang wasilah ibadah, ada yang ibadah, ada yang adiyah. Namun Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan al-mu'amalah kalau bersinggungan dengan ibadah bisa jadi ada bid'ah. Jadi Syekh Muhammad Al-Ghazali menulis juga masalah bid'ah. Kemudian ada rahimahullah 36 masalah itu berbeda pendapat. Pertanyaannya, apakah beda pendapat menunjukkan setiap bid'ah dhalalah harus kita review ulang? Karena beda pendapat. Kalau itu a'imah mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya, sampai Ibnu Taimiyah juga ada di situ. Kemudian beberapa ulama yang sepakat kullu bid'ah dhalalah seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Fauzan bin Fauzan, Syekh Bakar Zaid, kemudian juga Syekh Al-Albani rahimahullah pun beda pendapat dalam menilai bid'ah atau tidak bid'ahnya sesuatu. Contoh, apakah memakai tasbih ketika zikir bid'ah? Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah, Syekh bin Baz mengatakan tidak bid'ah. Yang jadi pertanyaan, apakah perbedaan ulama tersebut menunjukkan ada bid'ah yang baik? Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan garis yang terbuat dalam hal sholat ini bid'ah, sedangkan yang lain mengatakan tidak bid'ah. Yang jadi pertanyaan, apakah perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah sesat? Yang jadi pertanyaan, kalau bid'ah antara hak dan batil, pertanyaannya di antara keduanya siapa yang hak, siapa yang batil? Yang jadi pertanyaan, kalau bid'ah, ahlul bid'ah tidak usah didengar, siapa yang tidak usah didengar di antara keduanya? Saya tidak setuju kalau tidak usah didengar Syekh Al-Albani, tidak usah didengar Syekh Baz. Yang saya perkirakan kemungkinan teori ini yang harus kita review. Saya sangat menghormati Syekh bin Baz rahimahullah. Saya pernah membaca Syekh bin Baz ditanya, Syekh, bagaimana hukumnya membaca Yasin kepada yang akan meninggal? Beliau mengatakan hadisnya tidak sahih dan tidak boleh. Namun kalau baca Quran boleh, li'annahu thayyibun. Permasalahannya kenapa Syekh bin Baz mengatakan li'annahu thayyibun buat Quran, akan tetapi Yasin tidak boleh khususnya? Apa dalil Syekh bin Baz rahimahullah? Li'annahu thayyibun, karena baik. Al-Qaeda rahimahullah pengarang tidak mengatakan buku
studi-studi lain tentang masalah bid'ah yang jadi tujuan. Mudah-mudahan kita tidak sibuk saling memberitakan, kita tahu apa itu bid'ah, kita bisa bersama-sama memahami hal yang pasti bid'ah, namun kita bisa toleransi dalam bid'ah yang masih kategori abu-abu. Ada beberapa masalah dalam masalah tersebut. Memang sebagian mengatakan ini masalah wasilah, ini masalah muamalah, namun sekali lagi yang namanya ini juga wasilah. Saya tadi mengatakan apa bid'ah. Ada juga masalah muqtada dengan al-mani. Al-muqtada dengan al-mani, yang muqtada itu sebab yang membuat sesuatu terjadi. Contoh, di zaman Rasulullah SAW ada setelah sholat ada. Di zaman Rasulullah tidak ada larangan doa bersama, tapi Rasulullah tidak melakukan. Padahal ada muqtada, tidak ada mani. Akan tetapi di zaman sekarang kalau dilakukan apa hukumnya? Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan tidak bid'ah. Kenapa? Karena baik. Yang diperkenalkan kadang saya bebas dari Allah juga mengatakan dianahu qayyun, dianahu qayyun. Asy'arul walidain ada juga di situ, tidak pernah dilakukan tapi dilakukan di Saudi. Yang kemudian juga qiyam Ramadan sama muqtadanya itu ada, maninya tidak ada, tapi tidak dilakukan. Jadi konsep muqtada dengan mani pun perlu direview ulang. Sekali lagi, walaupun ada beda macam sangat keras, masing-masing mengungkapkan dalilnya, prinsipnya setiap orang itu biasanya shawab. Saya memakai kata shawab, tidak memakai shawab. Shawab itu tepat dengan yang Allah inginkan, atau khata tidak tepat dengan yang Allah inginkan. Masih shawab dan khata, namun biasanya masing-masing benar atau shawab mengikut sudut pandangnya masing-masing. Jadi yang mengatakan menurut bid'ah dolal tanpa terkecuali benar menurut sudut pandangnya masing-masing. Yang mengatakan menurut bid'ah yang berarti ada kecuali sana ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, benar shawab menurut sudut pandangnya masing-masing. Saya ingin ini masalah sederhana. Yang lebih parah, Imam Syafi'i menganggap sholatnya Imam Malik tidak sah. Apakah saya mengatakan Imam Syafi'i syarat sah sholat harus ada Bismillahirrahmanirrahim di awal Fatihah. Yang lain mengatakan Imam bagi siapa Bismillahirrahmanirrahim itu sudah melebihi yang digaris. Siapa yang disebut dari Imam Malik Imam Syafi'i? Yang beda pendapat sangat keras dalam syarat Bismillah. Imam Syafi'i mengatakan anjing najis, Imam Malik mengatakan tidak najis. Qadimu tidak. Subhanallah, terakhir di sini ada manhaj Rasulullah yang menyebutkan bagaimana ditulis oleh pengarang, bagaimana menghadapi hal-hal yang baru. Rasulullah, para sahabat tanpa bertanya, dikatakan tanpa bertanya membuat hal yang baru, bahkan dia lapor Rasulullah, yang lapor temannya Ubaid ketika ada dieksekusi mati oleh Quraisy, tidak bertanya kepada Rasulullah, langsung sholat 2 rakaat sebelum eksekusi. Apakah diajarkan Rasulullah? Kan takdir dia, masalahnya Ubaid meninggal sebelum tahu keputusan Rasulullah. Imam Masjid Kuba, Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, Al-Ikhlas dan surat tanpa pernah bertanya kepada Rasulullah. Yang bertanya siapa? Sahabat. Sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah, nanya itu kenapa kalau baik dibolehkan, kalau tidak. Jadi yang menjadi jelas ini perbedaan pendapat. Yang satu mengatakan sunnah takriyah, dan jadi masalah sunnah takriyah atau sebab sunnah takriyah. Kalau sunnah takriyah tidak ada yang baru, kalau sebab sunnah takriyah berarti yang baru. Sama baik boleh. Namun yang harus kita akui dalam wacana ini, wacana keilmuan dalam Islam, ada 2 pendapat dalam masalah ini. Karena masalah saat ini diperlukan, masalah saat ini diperlukan. Paling tidak ada 2, ada yang mengatakan setiap bid'ah apa kecuali, yang kedua setiap bid'ah namun ada kecuali, sebagaimana disebut oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya membaca ringkasan tentang mengatur bid'ah dalalah. Dalam ringkasan tersebut tidak dibahas pendapat Imam Nawawi dalam
dan beliau yang mengatakan di dua tempat dalam syarat Nawawi Sahih Muslim bahwa di juz 6 ke-7 mengatakan ulu di situ aglabian ghalibul bid'ah, mayoritas bid'ah bukan seluruh bid'ah. Paling tidak itu adalah berniat adilah, masih memungkinkan dua pendapat yang berbeda, masih memungkinkan istihad yang berbeda, namun yang dituntut dari kita adalah sesungguhnya bagaimana toleransi dalam hal seperti ini. Saya ingin sangat toleransi ketika Syekh bin Baz mengatakan asyhadu walidain tidak bid'ah dan beliau akan membid'ahkan, namun masih memakai kalimat yang sangat halus, tapi pemahamannya adalah itu adalah bid'ah. Syekh bin Baz mengatakan tidak bid'ah. Ada toleransi ada Syekh bin Baz. Oleh karena itu, kalau itu contoh dari ulama kita, kenapa kita pun tidak mengambil contoh seperti ini? Jadi buku ini berharap mempersatukan umat, bukan memecah belah umat. Beda pendapat oke, karena semua beda. Dari dulu juga banyak beda-beda. Sahabat berbeda pendapat selama semasa Rasulullah hidup. Namun yang jadi masalah adalah tidak pernah diriwayatkan dari sahabat beda pendapat membuat perpecahan. Utsman bin Affan ketika mengimami sahabat, ketika dibina seharusnya dijamak antara rukun dan asar. Utsman tidak mau menjamak empat dua-duanya pada waktunya. Sahabat protes, namun yang menarik sahabatnya ada yang keluar dari jamaah. Bang bin As juga dan yang lain tidak pernah dicatat dalam sejarah beda pendapat membuat beda masjid, bubar dalam jamaah. Kalau mau sunnah itu juga termasuk sunnah, kita beda pendapat, namun soft jamaah tetap terjaga. Kalau wal miswak buku ini tidak mutlak benar, masih harus dikritik, masih harus dikritik. Namun yang kita harapkan adalah keikhlasan dari kita semua, sehingga yang kita harapkan adalah bagaimana kita dalam agama tetap menjaga yang wajib, yaitu waqasimu bihablillah jami'an wala dan tidak dilarang untuk berpecah belah. Hadirin rahimahullah, sekali lagi buku ini masih memungkinkan dikritik oleh siapapun. Namun satu hal yang pasti dalam buku ini, dalam konsep bid'ah tidak hanya satu masih di dalam yang menuntut kepada kita bersama-sama toleran dalam hal beda dan pendapat. Kalau ada soal, ini yang saya sampaikan. Kalau ada soal, iya.